Assalamualaikum Bu, saya Bidan Ismi, bidan yang akan membantu pemeriksaan kehamilan Ibu. Nah, sekarang apakah ada yang bisa saya bantu? Baik, jadi Bapak dan Ibu ini ingin mengetahui apa saja yang harus diperhatikan saat kehamilan, begitu? Nah, sekarang saya harus mendapatkan data informasi mengenai Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baiklah, kalau begitu, apakah saya boleh tahu nama lengkap Ibu? Ya, Sri Hatmati. Nah, kalau nama lengkap Bapak? Hadi Susanto. Baik. Nah, untuk alamat lengkap tempat tinggal Bapak dan Ibu sekarang di mana? Di Sumanding. Nah, untuk agama Bapak dan Ibu ini Islam, betul? Sebelumnya, mohon maaf Ibu, saya ingin mengetahui usia pertama Ibu saat menstruasi itu dalam usia berapa? Dalam usia 11 tahun ya? Kemudian jarak antara menstruasi pertama dan menstruasi berikutnya biasanya itu terjadi dalam berapa hari? Misalnya terjadi dalam 30 hari, 28 hari, atau 25 hari. 25 hari. Nah, untuk jarak menstruasinya itu berapa hari ya Bu? 5-6 hari, 7-8 hari, atau lebih dari itu? Baik ya Bu, berarti alhamdulillah. Jadi untuk selama Ibu menstruasi, biasanya Ibu melakukan penggantian pembalut itu berapa kali dalam sehari? Jadi baik sekali ya Ibu. Jadi kalau boleh tahu, hari pertama haid terakhir Ibu itu tanggal berapa? Sebelumnya kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki penyakit menular atau penyakit yang sistematik? Jadi contohnya, mohon maaf ya Ibu, seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, ataupun penyakit anemia atau hipertensi. Jadi tidak ada, jadi Ibu dalam kondisi sehat ya. Baik Bu, jadi ini kehamilan Ibu yang pertama, benar? Nah, untuk itu keluhan yang Ibu rasakan selama kehamilan dalam trimester 1 ini apa saja? Jadi Ibu mengalami mual dan muntah di pagi hari ya? Mual dan muntah Ibu itu biasanya terjadi setiap hari atau terjadi hanya beberapa hari dalam 1 minggu? Baik, berarti terjadi 4 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk 4 kali itu biasanya terjadi setiap Ibu setelah makan atau tidak makan pun Ibu muntah. Baik, jadi hanya saat Ibu di pagi hari bangun tidur, jadi itu setelah bangun tidur Ibu langsung mual dan muntah seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah mual dan muntah yang Ibu alami itu mengakibatkan tubuh Ibu mengalami lemas? Baik, berarti Ibu tidak begitu lemas ya? Baik, jadi apakah saya boleh tahu mengenai pola makan Ibu selama Ibu hamil itu bagaimana? Nah, baik. Jadi, Ibu dianjurkan untuk jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang serba putih ya. Misalnya makan nasi sama tahu atau nasi sama tempe, itu jangan setiap hari makan itu terus. Dan Ibu jangan melakukan larangan tidak boleh memakan udang. Nah, kalau boleh tahu, hal apa yang Ibu lakukan saat Ibu mengalami mual dan muntah sebelum Ibu datang ke bidan? Jadi Ibu minum jamu dari yang jualan-jualan di jalan itu ya? Jadi begini Bu, untuk meminum jamu yang seperti itu sebenarnya boleh, tapi dalam usia Ibu
dalam usia kandungan ibu yang masih trimester 1 itu sangat tidak dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang sembarangan, karena janin ibu itu masih muda. Jadi usia kandungan trimester 1 itu janinnya masih rentan, dan dalam usia kandungan ibu sekarang itu baru akan terjadi proses pembentukan organ-organ janin ibu. Jadi ibu harus lebih berhati-hati dalam mengelola atau mengkonsumsi makanan-makanan ibu. Nah, untuk yang harus dilakukan ibu itu cukup dengan makan yang teratur. Misalnya kalau makan itu mual, jadinya makannya harus sedikit gak apa-apa, tapi berulang kali. Misalnya pagi makan sedikit, nanti siang lagi makan lagi, nanti makan lagi. Porsinya sedikit gak apa-apa, tapi sering. Nah, untuk minumnya ibu harus usahakan minum air putih. Air putih itu 6-8 gelas dalam sehari ya. Dan ibu harus mengkonsumsi makanan yang memiliki protein yang tinggi dan memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Tapi ibu dilarang untuk mengkonsumsi makan nasi sama tempe, tahu, atau sama kerupuk saja, karena itu nanti tidak memenuhi gizi untuk janinnya. Jadi makanannya harus seimbang, harus ada protein, vitamin, dan karbohidratnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu memakan makanan yang berbau itu mual, jadi ibu usahakan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang memiliki bau yang menyengat. Hindari makanan yang banyak lemak, misalnya santan, dan hindari juga makanan yang pedas. Apakah ibu paham? Apakah bapak juga paham? Baik. Nah, kalau sudah paham mengenai pola makan, sekarang apakah saya boleh tahu pola istirahat ibu selama hamil itu bagaimana? Jadi pola tidur ibu itu selama hamil baik. Nah, ibu harus mempertahankan pola tidur. Jadi ibu dilarang mengkonsumsi alkohol dan melakukan pijat perut terlebih dahulu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya bapak dan ibu ingin mengambil persalinan yang normal atau yang sesar. Nah, kalau ibu ingin melakukan persalinan normal, ibu harus menjaga kesehatan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah bapak dan ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah, terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam.